Kita cuci dulu semua jamur kancingnya. Karena baru dipanen, masih banyak kotoran yang menempel nih. Untuk menghilangkan bakteri di jamur, cucinya dalam air klorin di 3 tempat yang berbeda ya. Proses selanjutnya adalah rebus selama 5 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah direbus, dinginkan jamur sampai suhu maksimal 30 derajat Celcius. Baru deh jamurnya bisa diproses pakai mesin giling. Dan tada! Jamurnya jadi bentuk suwir-suwir deh. Yuk, mulai bikin kornetnya. Giling daging sapi tanpa tulang yang masih mentah. Lalu masukkan jamur yang sudah diolah tadi. Dan campur dengan bumbu-bumbu seperti garam, gula, merica, bubuk pala, tepung, dan protein nabati. Campur semuanya dan masak selama 15 sampai 20 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Masukkan kornet dan jamur yang sudah tercampur ke dalam mesin. Lalu isi ke dalam kemasan kaleng 198 gram dan 340 gram. Dan jangan lupa ditutup ya. Setelah itu cemplungkan kaleng kornet jamur ke air kaporit pada suhu 60 derajat. Lalu angkat deh. Masukkan kornet jamur kalengan ke dalam mesin sterilisasi. Masak dalam 121 derajat Celcius selama 60 menit. Tujuannya agar kornet jamur kalengan ini steril atau bersih dari bakteri dan kuman-kuman. Jadi aman kan untuk dimakan. Kornet isi jamur kancing ini siap dijual ke seluruh Indonesia. Dan bisa tahan untuk 2 tahun loh. Protein hewani dari daging sapi pilihan bagus sekali untuk membantu pertumbuhan tubuh kita. Protein ini juga sangat membantu kinerja sistem imun loh. Sementara jamur kancing mengandung antioksidan yang bagus banget untuk menangkal radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, masih ada lagi loh penjaga imun yang gak cuma berkhasiat, tapi rasanya juga nikmat. Info selengkapnya sesaat lagi. Yuk kita kemon. Si Unyil, yuk kita kemon. Menerapkan pola makan seimbang dengan rajin mengkonsumsi sayuran merupakan salah satu cara ampuh untuk meningkatkan imun tubuh. Brokoli bisa menjadi sayur pilihan nih. Kandungan vitamin C-nya cukup tinggi. Brokoli juga terbukti kaya kandungan kalsium, zat besi, antioksidan, hingga mineral. Sayangnya banyak yang tidak mau mengkonsumsi brokoli karena rasanya cenderung hambar. Belum lagi bau khasnya yang mengganggu. Padahal sayuran keribo ini enak loh kalau dikreasikan jadi kesdila kayak gini. Itu loh makanan khas Meksiko yang menggunakan tortilla dengan isian keju, sosis, dan sayur. Rasa hambar dan bau langu khasnya dijamin hilang deh. Yang tersisa cuma enak sekali, sama enak banget. Brokoli memang memiliki banyak kandungan senyawa yang menyehatkan. Tapi ada satu kelemahannya nih. Umur simpan dan daya tahannya rendah, terutama setelah panen dan disimpan pada suhu ruang. Makanya, untuk menjaga kesegarannya, brokoli ini bakal dibekukan. Kayak yang dilakukan oleh pabrik frozen brokoli di Uzbekistan ini nih. Setelah panen, brokoli bakal langsung diproses. Pisahkan brokoli dari bonggolnya ya, karena yang dikonsumsi hanya bagian kembangnya saja. Di sini brokoli dicuci hingga benar-benar bersih, biar terbebas dari serangga ataupun ulat. Gak cuma sekali, proses pencuciannya dilakukan berkali-kali. Mulai dari menggunakan air mengalir sampai memanfaatkan teknologi air dengan tekanan untuk mematikan mikroba dan mengusir ulat pengganggu. Mantap! Nah, brokoli yang sudah bersih masuk ke proses blanching alias pemanasan dengan cara pasteurisasi. Proses ini dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Pemanasan ini selain untuk mematikan bakteri yang masih melekat, juga untuk menonaktifkan enzim yang memicu perubahan warna, rasa, dan aroma saat disimpan. Lanjut, brokoli ini pun langsung masuk ke proses pembekuan. Proses ini berguna untuk melindungi senyawa fitokimia, vitamin C, dan antioksidan yang terkandung dalam brokoli loh. Jadi brokolinya awet, nutrisinya juga
Cukup basahi tanaman sehari sekali saja. Gak perlu nunggu lama nih, microgreens brokoli bisa mulai dipanen setelah 7 hari. Sebaiknya dikonsumsi mentah ya, agar vitamin yang terkandung dalam sayuran mini ini tidak hilang. Biasanya digunakan sebagai dressing atau taburan pada makanan. Microgreens juga bisa menjadi solusi makan sayur untuk anak-anak dan orang tua karena mudah banget dikonsumsi. Ayo makan sayur agar kesehatan tubuh kita tetap terjaga. Profesor, cairan apaan tuh? Ini cairan penumbuh, Nyil. Oh, Kalau cairan yang bisa bikin cepet kaya, ada nggak, Prof? aduh, Pak Oga, kalau mau kaya, ya kerja dong, Pak. Ya kali, siapa tahu ada, Den. Nah, sekarang kita akan uji coba ke tanaman brokoli ini. Wih, mantap. Brokolinya langsung jadi banyak nih. Kalau gitu bisa kita coba di kebun brokolinya Po Ipi dong, Prof. Wah, keren ya. Kalau brokoli aja bisa lebat, berarti kepala Oga bisa tumbuh rambut dong. Cobain Oga kan juga kepengen gondrongin rambut. Aduh, kenapa kepala Oga jadi gini? Loh, Pak Oga, kenapa kepalanya? Kok jadi ladang brokoli gitu sih, Pak? Waduh, Pak Oga, itu kan cairan khusus penumbuh brokoli. Kenapa digunain di kepala? Aduh, mana jadi berat banget kepala Oga. Tolongin dong, Bro. Ya ampun. Ada lagi nih, minuman nikmat yang berkhasiat untuk menjaga imun tubuh. Ini dia, limun dan sirup yang dibuat dari ekstrak buah kawista. Di Rembang, biasanya pohon kawista tumbuh di pekarangan yang tidak terpakai. Tinggi pohonnya bisa sampai belasan meter. Buah kawista yang sudah masak bakal jatuh dengan sendirinya. Jadi nggak usah repot-repot manjat pohon setinggi belasan meter deh. Buah bulat yang berasal dari India ini punya kulit yang keras. Oh iya, sekarang menemukan buah kawista termasuk sulit loh. Buah yang masih masuk dalam keluarga jeruk-jerukan ini punya aroma dan rasa asam manis yang khas. Terus ada kandungan kola yang memberikan rasa menggigit. Pas banget buat diolah jadi sirup dan minuman ringan. Di pabrik ini, buah kawista sudah diekstrak atau diambil sarinya. Jadi tinggal siapkan bahan-bahan campuran lainnya saja. Kita buat minuman limunnya dulu yuk. Semua prosesnya menggunakan mesin ini nih. Masukkan gula melalui corong. Jangan lupa tambahkan sedikit air untuk membantu melarutkan gula. Di dalam mesin ini, gula juga akan disaring dan disterilkan agar gula bersih dan bebas kotoran. Dalam satu tangki, campur larutan gula dan ekstrak kawista jadi satu. Setelah itu, secara otomatis, minuman kawista akan keluar dari mesin dan siap kemas ke dalam botol. Kemas minuman kawista ke dalam botol 270 ml. Lalu tutup kencang dengan bantuan mesin. Dalam sehari, pabrik ini bisa menghasilkan 5.000 botol loh. Minuman kawista ini juga dikenal dengan sebutan Cola Van Java. Soalnya ada sensasi rasa menggigit saat menikmatinya. Seperti saat menikmati minuman bersoda. Ini karena adanya senyawa berbentuk kristal yang berubah menjadi gas CO2 saat diolah. Selain menyegarkan, konsumsi minuman kawista juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Karena buah ini kaya kandungan vitamin C dan antioksidan. Sehingga tidak jarang kawista dimanfaatkan sebagai tonikum untuk mengembalikan kesegaran tubuh. Mantap! Yuk kita kemon! Urusan menjaga imun tubuh, bawang putih nih jagonya. Kandungan vitamin C, B1, B6, zat besi dan fosfor pada bawang putih mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita jika dikonsumsi secara rutin. Apalagi kalau bawang putihnya sudah difermentasi seperti ini nih, jadi bawang hitam. Nah, biar lebih mudah mengkonsumsinya, bawang hitam sudah dikemas dalam bentuk minuman siap saji loh. Tinggal celup-celup, minuman bawang hitam siap menjaga sistem imun kita. Minuman berkhasiat ini dibuat dari bawang putih, bawang bombay, buah bit, dan akar gobo. Kita siapkan bawang putihnya nih. Dipilih yang bagus-bagus ya, jangan sampai ada yang busuk. Habis itu kita kupas deh kulitnya.
Tapi jangan semua dikupas. Harus disisain kulitnya sedikit, biar kualitas fermentasinya bagus dan rasanya nggak pahit. Lanjut ke bawang bombaynya yuk. Sama dengan bawang putih tadi ya, harus dibersihkan dan disisihkan kulit luarnya. Kulit dalamnya jangan dibuang, soalnya banyak kandungan flavonol yang bagus buat peredaran darah. Lanjut kita potong-potong bawangnya untuk mempermudah proses fermentasinya. Usaha yang berlokasi di Banten ini bisa mengolah 2 ton bawang putih dan bawang bombay setiap bulannya loh. Mantap! Selanjutnya kita masuk deh ke proses fermentasi. Bawang putih dan bawang merah akan difermentasi selama 15 hari pada suhu dan kelembapan tertentu. Proses fermentasi yang terjadi murni karena terjadi reaksi kimia dari zat-zat di dalam bawang. Proses fermentasi berfungsi untuk memecah protein dalam bawang menjadi asam amino secara alami. Kita siapkan yuk buah bitnya. Kita potong tipis-tipis ya. Kalau sudah, tinggal kita jemur deh semua bahan-bahannya. Ada buah bit, bawang hitam, bombay hitam, dan akar gobo. Kita jemur selama 2-4 hari hingga benar-benar kering. Proses pengeringan membuat produk ini bisa awet hingga 2 tahun. Setelah kering, semua bahan kita haluskan deh menjadi bubuk. Gobo atau akar ketela Jepang memang sudah digunakan sebagai tanaman obat sejak dulu. Selain anti peradangan, gobo juga dapat membantu menghilangkan racun dalam aliran darah. Keren! Waktunya mixing alias mencampur semua bahan-bahan tadi. Bawang hitam, bombay hitam, buah bit dan gobo yang sudah dihaluskan kita campur hingga merata. Baru deh kita masukkan ke mesin kemas teh celup ini. Punya mau pesan biar nggak gampang terserang virus. Selain bisa disajikan dengan air hangat, minuman teh bawang hitam ini juga segar kalau disajikan dingin loh. Pokoknya sesuai selera teman-teman saja deh. Kalau manfaat minuman teh bawang hitam ini sih banyak banget ya. Gak cuma punya antioksidan yang kuat dan anti kanker saja. Bawang hitam memiliki efek yang lebih kuat untuk merangsang kekebalan tubuh. Belum lagi kandungan zat antimikroba, antibiotik, dan anti jamur yang bisa melindungi tubuh kita dari bakteri dan infeksi. Wah, mantap banget ya. Yuk kita habisin. Bagaimana sih, Gah? Jualan bawang kok busuk semua begini sih? Emang gini, Po. Namanya aja bawang hitam. Waduh, lagi ada yang ribut-ribut tuh. Seru nih kayaknya. Mana ada bawang hitam? Ada juga bawang merah, bawang putih. Terserah bawangnya lah, Po. Mau turunan kek, mau tanjakan kek. Kok Po IP yang ngatur? Jangan takut, Pak. Terus, Pak. Jangan mau kalah sama Mpok Ip. Wah! Aduh, Bul. Dagangan Pak Oga jadi berantakan gini. Ayo, nggak mau tahu. Pokoknya beresin. Ampun, Pak Oga. Aduh. Segala upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 makin meluas terus dilakukan. Saat ini, upaya paling efektif supaya COVID-19 nggak menyebar secara cepat, ya dengan mematuhi protokol kesehatan. Sebetulnya ada 2 cara untuk menanggulangi penyakit COVID-19. Ada antivirus yang berfungsi untuk membunuh virus corona dalam tubuh manusia. Lalu ada juga vaksin yang fungsinya untuk merangsang sistem imun kita, supaya bisa melawan jika virus corona masuk ke dalam tubuh. Para ilmuwan di seluruh dunia masih terus berusaha menciptakan vaksin COVID-19. Sampai saat ini, lebih dari 130 perusahaan farmasi di dunia membuat vaksin untuk menangkal virus SARS-CoV-2. Salah satunya Sinovac Biotech, perusahaan farmasi asal Tiongkok yang sudah melalui tahapan praklinik, tahap 1 dan tahap 2. Saat ini, vaksin COVID-19 buatan Sinovac sedang menjalani uji klinik tahap ketiga, yaitu uji coba pada ribuan orang. Jika uji klinik tahap ketiga dinyatakan aman, vaksin bisa mulai diberikan kepada masyarakat luas. Di Indonesia, uji coba vaksin tahap ketiga dilaksanakan oleh Bio Farma, perusahaan farmasi milik negara yang sudah berstandar internasional dan diawasi dengan ketat oleh pemerintah melalui Badan POM untuk memastikan keamanan dan efektivitas dari vaksin COVID-19. Salah satu metode pembuatan vaksin adalah dengan melemahkan virus atau bakteri penyebab penyakit.
Cara kerjanya, vaksin dari virus yang dilemahkan disuntikkan ke dalam tubuh manusia sehingga terbentuk antibodi untuk membasmi virus. Jadi tubuh dapat melawan jika sewaktu-waktu virus jenis menyerang. Sebelum produksi, kita ke tahap preparasi atau persiapan dulu yuk. Ada sterilisasi alat dan bahan, penimbangan bahan, dan mempersiapkan kultur jaringan tempat tumbuh virus. Di ruangan tertentu, petugas harus menggunakan baju khusus. Baju khusus ini tidak berserat, jadi tidak mudah ditembus virus atau bakteri. Supaya nggak ada kontaminasi pada vaksin, sel yang menjadi tempat tumbuh virus disimpan dalam wadah. Dalam alat fermentor atau bioreaktor, sel akan menggandakan diri dan menjadi banyak. Sel yang sudah bersih siap ditanam virus deh. Proses selanjutnya yaitu pemisahan berdasarkan karakter protein dan pemurnian vaksin. Sip deh, selanjutnya ditambahkan zat pelengkap vaksin sesuai formula yang dibutuhkan. Jika sudah didapat formula sesuai kebutuhan, selanjutnya vaksin dianalisa secara fisika, kimia, dan biologis untuk memastikan kualitas, kuantitas, dan khasiatnya tetap terjaga. Lanjut, kita kemas sesuai dosis. Penyimpanan vaksin harus di ruangan bersuhu 2-8 derajat Celcius. Vaksin yang sedang disiapkan untuk melawan COVID-19 masih harus melalui perjalanan panjang. Soalnya pemberian vaksin memang nggak boleh sembarangan. Unyil mau nanya ke Pak Acep, salah satu peneliti di Bio Farma. Selamat siang Pak Acep. Pak, Unyil penasaran nih. Vaksin yang sedang diuji sekarang tuh kira-kira aman nggak ya Pak? Sejauh ini berdasarkan laporan dari para peneliti yang mengurusi untuk uji klinis, tidak ada laporan-laporan side effect atau efek samping yang sangat serius. Jadi masih kelihatan normal nih, alhamdulillah. Kelihatannya promising atau menjanjikan gitu ya. Kalau gitu, kira-kira kapan nih Pak vaksin COVID-19 bisa digunakan oleh masyarakat? Perkiraan selesai tahap 3 ini di akhir 2020 atau awal 2021. Nah kemudian setelah itu kan diajukan ke Badan POM. Nah setelah itu baru bisa digunakan, itu kira-kira mungkin di kuartal 1 2021. Banyak yang takut kalau vaksin nggak efektif untuk virus yang bermutasi. Tenang aja, mutasi virus tuh hal yang alamiah kok. Meski vaksin terbuat dari jenis virus SARS-CoV-2 yang berbeda, selama identitas utamanya masih sama, pasti bisa bikin kita kebal. Vaksin yang diproduksi harus terbukti aman dan efektif atau berkhasiat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia atau Badan POM lah yang akan mengawasi keamanan, khasiat dan mutu vaksin sebelum dapat diberikan izin penggunaannya bagi masyarakat. Jika sudah terbukti aman dan efektif, dalam waktu dekat masyarakat Indonesia bisa mendapat vaksinasi dan kebal terhadap virus COVID-19. Amin. Yuk kita kemon. Meski sudah mulai lelah menghadapi ketidakpastian selama masa pandemi, semangat sehat kita nggak boleh kendor nih. Harus tetap rajin menjaga kebugaran tubuh dan ketat mentaati protokol kesehatan ya. Yuk semangat sehat, sampai jumpa besok. Dadah!